hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pada kesempatan kemarin kita telah membaca beberapa permasalahan terkait dengan yaitu kaidah mazhab terkait dengan hal yang al-manhi anhu, yaitu hal yakunu batilan aw sahihan ma'a tahrim, yaitu tentang kaidah mazhab dalam perkara yang dilarang, apakah itu menjadi batil ataukah menjadi sahih tetapi ma'a tahrim, diharamkan. Kemudian kita telah sebutkan dari apa yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, yaitu apabila larangan itu kembali kepada zat yang dilarang atau syaratnya, maka menjadi apa hukumnya? Batil. Kemudian larangan itu kembali kepada amrin kharid, tidak terkait dengan apa? Dengan zat yang dilarang, tidak pula kepada syaratnya, maka fala yakunu batilan, maka tidak menjadi batil. Bisa dibedakan kemarin. Siapa yang menyimpulkan dari kemarin contoh-contoh yang kembali kepada zatnya, sesuatu dalam ibadah misalnya. Contohnya adalah apa? Larangan puasa pada dua hari Id. Ini larangan ini kembali kepada zat yang dilarang, maka hukumnya apa? Batil puasanya, puasanya batil, yaitu seorang yang berpuasa pada dua hari, hari raya. Pada dua hari raya maka puasanya batil karena larangan tersebut kembali kepada zat yang dilarang. Kemudian contoh yang lain, puasa dan sholatnya orang yang haid. Puasa dan sholatnya wanita yang haid. Atau kalau puasa, puasa dan sholatnya orang atau wanita yang haid. Karena ini larangan ini kembali kepada apa? Yang dilarang, karena ada dalil bahwasanya apa? Orang haid itu tidak berpuasa dan tidak sholat. Itu karena larangannya kembali kepada zatnya yang dilarang. Kemudian contoh kembali kepada zatnya tapi dalam muamalah. Kalau tadi dalam ibadah, kalau larangan itu kembali kepada zatnya yang dilarang dalam muamalah, contohnya apa? Jual beli khamr, jual beli alat musik, jual beli khinzir, jual beli khinzir, babi, Kemudian contoh yang lain, nikah, orang yang menikahi seorang wanita yang sedang iddah, dalam masa iddah. Kemudian nikah mut'ah, yaitu nikah sebagaimana orang Syiah, yaitu nikah kontrak, seperti itu. Maka ini larangan kembali kepada zat yang dilarang dalam perkara muamalah, dalam permasalahan muamalah. Adapun contoh yang diberikan beliau tentang an-nahyu an bai' ba'da nida'il jumu'ah atsaniyah mimman talzamuhu al-jumu'ah, maka ini yang rajih, bahasa yang sahih, ini tidak kembali kepada zatnya yang dilarang, tetapi kembali kepada apa? Ila amrin kharij, kepada amrin kharij, pada amrin kharij. Jadi jual belinya sah, cuma orang itu apa? Berdosa. Jadi orang tersebut berdosa. Jadi diharamkan tapi apa? Jual belinya sah, tapi orang tersebut berdosa. Kemudian terkait dengan apa? Larangan yang kembali kepada syaratnya di dalam ibadah. Contohnya larangan apa? Yang dicontohkan oleh mu'allif itu apa? Larangan dari memakai pakaian sutra dalam sholat. Di sini dikatakan bahasanya apa? Sholatnya apa? Tidak sah. Ini menurut mazhab Hanabilah. Tetapi beliau dalam kitab Syarhul Mumti', Syarh Zad Al-Mustaqni, mengatakan bahasanya apa? Ini sah sholatnya. Kalau mazhab Hanabilah
ya mereka mengatakan tidak sah. Kalau Syekh Ibnu Utsaimin ya dalam kitabnya Syarhul Mumti, beliau mengatakan sholatnya sah. Jadi mengikuti ya pendapat ya selain Hanabilah. Kemudian contoh yang kita berikan apa? Sholat. Jadi sholat seorang yang apa? Memakai pakaian sutra, sholatnya sah enggak? Yang kita rojihkan, sholatnya sah. Ya, sholatnya sah. Tetapi dia ya berdosa karena dia melakukan suatu yang haram. Karena memakai sutra itu dilarang tidak hanya di dalam sholat, tetapi di luar sholat juga dilarang. Begitu pula sholat di tanah yang digosok, sah sholatnya atau tidak? Sah sholatnya, ya sholatnya sah, ya. Tapi dia seorang itu ya berdosa karena dia melakukan sholat di tempat orang yang orang yang tidak dia minta izin, ya. Di tempat orang yang belum dia minta izin kepadanya. Kemudian ya terkait dengan yang kembali kepada syaratnya dalam muamalah, larangan itu kembali pada syaratnya dalam muamalah, itu adalah larangan jual beli hamal, ya, karena tidak diketahui. Karena syaratnya dalam jual beli itu adalah harus diketahui, ya, mengetahui ya, barang yang mau dibeli. Barangnya aja tidak diketahui, tidak ada barangnya. Pada hakikatnya tidak ada barang yang mau dibeli. Ya, karena ini merupakan syarat sahnya dalam jual beli. Ya, syarat sahnya dalam ya jual beli. Begitu pula seperti jual belinya seorang anak ya kepada siapa? Seorang gila, ya, itu dengan menggunakan menjual khamr ya dengan alat tukarnya ya, laham atau daging babi. Maka ini juga ya tidak sah. Ini kembali kepada, juga bisa dikatakan kembali kepada zatnya. Ya, karena tidak terpenuhi ya padanya ya syarat dalam jual beli. Kemudian contoh yang larangan itu kembali kepada amrin kharij ya dalam ibadah. Misalnya seorang itu dia sholat tetapi dia memakai imamah. Ini imamah ya, bedakan dengan pakaian. Ya, kalau pakaian itu syarat dalam sahnya sholat itu adalah menutup aurat. Ya, tapi kalau memakai imamah terbuat dari sutra misalnya, ya, apabila seorang itu sholat kemudian dia memakai memakai imamah sutra, maka sah sholatnya. Ya, tetapi dia ya berdosa dari sisi dia memakai ya sutra. Ya, karena ini tidak kembali kepada zatnya sholat dan tidak pula kepada syaratnya. Ya, karena memakai imamah sutra itu bukan syarat sahnya sholat. Ya, bukan syarat sahnya sholat. Itu yang dalam ibadah. Kemudian yang dalam ya amrin kharij, yaitu perkara luar dalam muamalah. Contohnya seorang yang jual beli menipu dalam jual beli. Jadi menipu dalam jual belinya sah tidak? Sah, tetapi orang yang melakukan menipu ya dia berdosa. Ya, karena ini adalah perkara luar, jual belinya tidak disyaratkan bahwasannya orang yang mau jual beli itu ya tidak boleh menipu. Tetapi orang menipu itu ya telah berbuat dosa. Ya, dimanapun keadaannya orang menipu itu tidak hanya dijual beli saja. Ya, orang menipu itu tidak diperbolehkan. Ya, misalnya seorang yang menipu itu berjual beli, maka jual belinya sah, tapi dia berdosa karena dia telah menipu. Kemudian juga dalam contoh baik musarrah, ada yang tahu baik musarrah, yaitu jual beli yaitu seorang membeli kambing yang yang putingnya betina, itu dia diikat ya supaya kelihatan susunya itu ya tampak banyak ya, tampak banyak air susunya. Ya, kemudian misalnya ada seorang yang beli, ya, kemudian ya tertipu atau tertipu dengan keadaan kambingnya yang masya Allah sangat besar susunya. Ternyata setelah dibawa pulang ya dia dia tertipu
maka di sini apa? Boleh dikembalikan. Karena orang yang melakukan musarrah itu telah menipu. Ya, boleh dikembalikan. Kemudian dengan mengembalikan juga bersamanya itu 1 sak dari tamar. Nanti pembahasan jual beli musarrah. Seperti itu. Itu boleh dikembalikan. Ya, begitu pula apa? Orang yang mencegat pedagang dari desa misalnya untuk menuju pasar kota. Ya, itu dicegat oleh calo-calo di luar sebelum masuk ke kota. Ya, kemudian kemudian calo-calo ini membawa ke kota, dijual di kota. Nah, ternyata misalnya pada lain waktu pedagang dari desa itu mengetahui, ya, sampai ke kota, loh ternyata saya ditipu. Ya, maka boleh yaitu dibatalkan jual belinya, kemudian ya dikembalikan. Ini ya, ini diantara ya sebab kenapa kadang dagangan di pasar itu menjadi mahal, karena banyaknya banyaknya calo-calo, ya, banyaknya yang mencegat pedagang-pedagang dari desa, kemudian ya kemudian harganya dinaikkan, karena pedagang dari desa rata-rata tidak tahu harga di kota. Ini dahulu, kalau sekarang nggak tahu seperti ini atau tidak. Udah nggak ada. Rata-rata seperti ini kan. Ya, ada calonnya seperti itu. Nah, ini kesimpulan dari yang kita baca kemarin. Nah, insya Allah kita akan baca selanjutnya. Ini enggak cepat, insya Allah waktunya. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala, wa qad yahruju an-nahyu anit tahrim ila ma'anin ukhra lidalilin yaktadi dzalik. Jadi kadang-kadang larangan dari pengharaman itu bisa kembali kepada makna-makna yang lain. Ya, karena adanya Karena adanya dalil yang lain. Ya, kepada makna yang lain karena ada dalil yang menuntut yang demikian itu. Yang pertama, dari larangan menjadi al-karohah. Wa mathalu lidzalika biqouli sallallahu alaihi wasallam la yamassanna ahadukum dzakarahu biyaminihi wa huwa yabul. Itu ya dari haram kepada makruh. Ya, kemudian mereka mencontohkan, ini ada isyarat bahasanya beliau tidak ya sependapat dengan ya contoh ini. Ya, mereka memberikan contoh dengan sabdanya Nabi SAW, la yamassanna. Ya, jangan salah seorang kalian memegang zakarnya, ya, kemaluannya dengan tangan kanannya sedangkan dia dalam keadaan kencing. Jumhur ulama mengatakan innan nahya huna lil karohah. Bahwasanya larangan di sini adalah hukumnya makruh. Kenapa? Li'anna dzakar bad'atun minal insan. Karena zakar itu adalah bagian dari bagian dari manusia. Wal hikmah minan nahyi tangzih al-yamin. Dan hikmah dari larangan ini adalah untuk mensucikan al-yamin, yaitu tangan kanan. Ya, tangan kanan. Wa huwa sahih. Dan ini adalah yang rajih, tetapi pendapat Zahiriyah bahwasanya larangan tersebut tetap pada asalnya. Berarti kalau tetap pada asalnya ditahrim. Ya, ini menurut pendapat Zahiriyah. Tapi yang dikatakan oleh jumhur ulama bahwasanya hukumnya makruh. Ya, jumhur ulama mengatakan memegang kemaluan dengan tangan kanan itu hukumnya makruh. Ya, kalau Zahiriyah ya mengatakan bahwasanya hukumnya haram. Tapi kita bersama pendapat jumhur, yaitu hukumnya makruh. Kemudian dari haram menjadi al-irsyad. Ya, al-irsyad itu maksudnya itu bimbingan. Ya. Jadi merupakan bimbingan, merupakan arahan, merupakan dorongan. Yaitu contohnya adalah sabdanya Nabi SAW kepada Mu'ad. Ya, beliau alaihissalatu wassalam mengatakan la tada'anna. Ya, jangan sampai engkau meninggalkan
antakula dubura kulli sholatin, ya, engkau mengatakan ya di setiap akhir salat, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya, ini masalah ya mengucapkan doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya, ini masalah ini adalah bentuk irsyad, ya, bentuk anjuran dan dorongan. Ya. Dalam hadis yang lebih lengkapnya, usika ya Mu'ad, ya aku wasiatkan padamu ya Mu'ad, la tada'anna. Ya, jangan engkau tinggalkan, ya engkau mengatakan pada setiap salat Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Maka perkataan la tada'anna, ini kan la tada'anna, sigahnya sigah apa? Nahyi kan? Wal asl fin nahyi, ya al-mutlaq memberikan faedah apa? At-tahrim. Tetapi di sini lakinnahu surifahuna, akan tapi di sini dipalingkan ya kepada irsyad, ya, untuk bimbingan kepada untuk melakukannya, wal hath alaih, dan mendorong, ya. Kenapa? Karena ada di sini ya yang menunjukkan bahasanya qarinahnya adalah hal ini adalah merupakan apa? Merupakan doa. Jadi irsyad karena bermakna doa di situ. Ya, karena bermakna doa maka hukumnya apa? Bukan haram, ya, la tada'an, jangan kemudian enggak boleh ditinggalkan, tetapi ini adalah adalah irsyad, itu bentuk bimbingan, anjuran, ya. Bukan perintah. Di sini apa? Di situ menunjukkan bimbingan, yaitu supaya disunahkan untuk dilakukan, yaitu berdoa, ya, untuk berdoa dengan doa ini. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bisa dipahami di sini? Ya, adapun letaknya ya mereka berselisih. Ada yang mengatakan sebelum apa? Sebelum salam, dan ada yang mengatakan apa? Ya, sudah salam. Ya. Tapi saya ingat kita lupa saya masih. Tapi sebagian ulama yang menguatkan bahasanya dibaca ke apa? Sebelum salam. Ya. Tentang doa ini. Tapi bisa dilihat kembali. Kemudian man yadkhulu fil khitab bil amri wan nahyi. Ya, siapa saja yang masuk dalam khitab, dalam perintah dan larangan ini enggak ada apa? Kita baca saja. Alladzi yadkhulu fil khitab bil amri wan nahyi huwa al mukallaf. Jadi yang mendapat ya yang masuk dalam khitab, yaitu pembicaraan dalam perintah dan larangan, itu adalah mukallaf. Dan mukallaf itu siapa? Wa al-baligh wal al-aqil, yaitu seorang yang baligh dan akil. Dan seorang yang baligh, ya sebagaimana antum ketahui bahasanya seorang itu dengan apa? Baligh itu bisa diketahui dengan apa? Dengan misalnya apa? Dengan ihtilam, yaitu dengan apa? Mimpi basah. Ya, bahasanya seorang yang sudah baligh itu dengan mimpi basah, atau dengan tumbuhnya rambut, ya, pada kemaluan, ya, kemudian apa, ya, bisa dengan apa, ya, sebagian menentukan bahasanya kalau enggak ada ciri tersebut, yaitu ketika sudah berumur 15 tahun, maka sudah dikatakan apa, baligh, ya. Kalau enggak ada mimpi, enggak ada apa, kalau tumbuh rambut ada, ya, mesti ada, ya, seperti itu, maka ya sudah dikatakan baligh. Fa kharaja biqaulina al-baligh as-shaghir. Ya, dan keluar dari apa? Perkataan kita baligh adalah shaghir. Ya, shaghir fala yukallaf bil amri wan nahyi taklifan musawiyan li taklif al-baligh. Maka seorang anak tidaklah dibebani dengan perintah dan larangan seperti apa? Seperti atau sama dengan apa? Orang dewasa, li taklifil baligh. Walakinnahu yu'maru bil ibadat. Akan tapi mereka diperintahkan apa? Untuk ya beribadat setelah apa? Ba'da tamyiz. Ya, tamrinan lahu ala ta'ah. Jadi setelah umurnya tamyiz, ya mereka diperintah untuk latihan dalam ketaatan. Ya, supaya dilatih dan dalam ketaatan. Dan juga apa? Wa yumna'u minal ma'asi. Jadi kalau sudah umur tamyiz maka dilarang dari perbuatan maksiat. Liya'tada al-kafu anha. Supaya dia terbiasa untuk apa? Ya liya'tada al-kaffa anha,
supaya dia terbiasa apa? Ya, mencegah diri dari apa? Perbuatan maksiat. Ya, supaya terbiasa. Dan umur tamyiz berapa? Ya, sebagian yang memberikan memberikan ketentuan umur yaitu ketika umurnya 7 tahun. Dan sebagian mereka ada yang memberikan ya apabila sudah paham khitab, itu sudah paham pembicaraan, ya, misalnya apa ditanya kemudian bisa memberikan jawaban, itu sudah dikatakan umurnya apa? Tamyiz. Jadi tamyiz itu bisa dengan umur yaitu 7 tahun misalnya, kemudian atau ketika sudah bisa memahami apa? Memahami pembicaraan. Makanya ketika anak kecil sudah berapa? 7 tahun, 6 tahun jangan dimasukkan ke tempatnya siapa? Tempatnya perempuan, tempatnya ummahat misalnya. Ya, karena sudah bilang nanti ini cantik, ini apa? Laporan sama yang lain. Nah, itu bahaya. Ya, itu. Ya, di antara yang perlu diketahui. Ya, bahasanya kalau tamyiz ya ini sudah bisa nanti menentukan atau yaitu tadi sudah ngomong bisa paham dengan pembicaraan. Ya. Adapun tentang salat ketika diperintah muru abnaakum bis sholati sab'in wadribuhum alaiha li asyr. Ini adalah untuk apa? Untuk membiasakan dia itu apa? Melakukan ibadah, tapi belum wajib baginya. Ya, belum wajib baginya. Dan dilarang dari ya perbuatan maksiat supaya menjadi apa? Ya, supaya menjadi kebiasaannya, ini bukan taklif. Ya, bukan pembebanan syariat karena memang belum apa? Belum waktunya. Karena yang tadi dibebani syariat adalah apa? Seorang yang balik, seorang yang apa? Yang berakal. Ya, seorang yang balik dan seorang yang berakal. Jadi ketika ya perintah misalnya dipukul, ya dalam ini adalah ya itu untuk melatih. Ya, itu adalah untuk melatih. Dan supaya dia apa? Nanti ketika dewasa dia melaksanakan sholat, telah diwajibkan taklif. Ya, sekali lagi taklif itu diwajibkan pada saat umurnya apa? Ya, umurnya balik. Dan balik yaitu tadi sebagaimana kita sebutkan. Ya. Walakinnahu yu'mar bil ibadat ba'da tamyiz tamrinan lahu ala ta'ah wa yumna minal ma'asi ya liya'tadak al-kaffa anha, supaya dia apa? Terbiasa ya mencegah dirinya dari perbuatan maksiat. Wa kharaja biqaulina al-aqil yaitu al-majnun. Dan keluar dari perkataan kita seorang yang berakal yaitu al-majnun. Fala yukallaf bil amri wan nahi. Maka majnun itu tidak ditaklifi, tidak diberikan beban syariat dengan perintah dan larangan. Akan tapi ya dia dilarang dari apa yang apa? Walakinnahu yumna. Akan tapi dia dilarang mimma yakunu fihi ta'addin ala ghairihi au ifsad. Akan tapi dia dilarang dari apa-apa yang terdapat padanya itu ta'addin. Apa ta'addin? Ya, pelampauan batas. Yaitu apa? Melakukan ya misalnya apa gangguan. Ini dilarang orang yang ya yang gila misalnya dari apa? Misalnya ya memecah kacanya tetangga. Atau apa misalnya ya namanya orang gila ya yang bertindak apa ya bertindak bodoh ya maka dilarang ya ala ghairihi au ifsad atau membuat kerusakan ya tadi memecah kaca tetangga. Apa contoh yang lain? Melempar rumah, melempar kaca tadi saya contoh. Ada contoh yang lain? Rumah sama kaca udah isyaratnya sama. Yang lain? Buruan anak, ya mencuri lah. Misalnya kan orang gila mencuri, ya bisa, ya karena kadang melihat suatu itu ya disukai kemudian diambil, nah, seperti itu misalnya, ya atau merusakkan apa saja. Karena nanti kalau merusakkan yang menanggung adalah apa? Walinya, ya. Walau fa'alal ma'mur bihi lam yasih, ya seandainya orang gila itu melakukan yang diperintahkan ya tidak sah darinya perbuatan tersebut. Lam yasim minhu al-fi'l li adami qasdil imtitsali minhu. Karena enggak ada orang gila yang apa? Yang dia apa salat kemudian apa untuk melaksanakan perintah Allah. Namanya orang gila. Ya. Ya, namanya orang gila. Kemudian wala yaridu. Ya, ini antum perhatikan,
wala yaridu ala hadza ijabuz zakat. Ya. Dan tidak, ya, jangan wala yaridu ala hadza, dan tidak dikritik. Maksudnya tidak dibantah, maksudnya tidak dijadikan pembicaraan, tidak dikritisi, yaitu tentang wajibnya zakat dan terkait dengan apa? Ijabu zakat wal hukuk al maliyah bimali saghir wal majnun. Ya, maksudnya apa? Nanti ada kewajiban yang di situ orang gila dan anak kecil itu apa? Tetap diwajibkan. Yaitu khususnya pada apa? Pada pembahasan masalah zakat. Bisa jadi anak kecil memiliki harta yang banyak dan hartanya sudah mencapai nisab sehingga tetap diwajibkan zakat. Orang gila memiliki harta yang banyak kemudian apa? Tetap diwajibkan zakat. Hartanya banyak maksudnya sudah mencapai nisab dan haul, sudah sampai 1 tahun misalnya. Maka hukumnya, ya, wajib. Maka dikatakan wala yaridu al hada. Jadi wala yaridu al hada itu, ya, maksudnya tidak dikritisi. Ya, ketika apa? Ya, tidak dikritisi atas ini, yaitu tentang kewajiban zakat dan hak-hak maliyah. Orang gila memecahkan kaca tetangganya. Ya, maka apa? Ini hukuk maliyah. Ya, maka harus mengganti. Ya, atau apa? Mukul, ya, atau menyakiti ini. Misalnya nanti sampai dihukum misalnya apa? Kisos. Ya, seperti itu. Ya, itu terkait dengan apa? Dengan sebentar, kalau yang dihukum kisos nanti saja. Ya, bahwasanya apa? Orang gila misalnya apa? Terkait dengan apa? Memecah kaca tetangga. Atau itu tadi merusak, ya, benda orang lain misalnya. Maka ini nanti apa? Ya, terkait dengan hak-hak maliyah, maka itu apa? Wajib mengganti. Ya, wajib diganti. Itu dari harta, ya, si anak atau orang kecil. Ya, karena kewajiban ini terkait dengan apa? Bi asbabin muayyanah. Ya, mata wujidat sabatal hukm. Jadi kapan saja ada, maka apa? Tetap hukumnya. Ya, fahiya mandur fiha. Maka, ya, maka ia dilihat di dalamnya. Itu dengan adanya sebab-sebab ini, maka sebab-sebab ini apa? Ya, kapan ada, maka tetap hukum. Maka dilihat padanya. Ya, kepada sebab-sebab, bukan kepada fa'ilnya. Bisa dipahami? Jadi yang dilihat pada sebabnya, yaitu apa? Telah terkumpulnya nisab, telah sampai 1 tahun, maka apa? Diwajibkan zakat. Sebabnya sudah ada pada harta, baik itu hartanya anak gila, orang gila ataupun anak kecil. Ya, bukan dilihat kepada fa'ilnya, maksudnya kepada siapa? Si anak kecil atau apa? Orang gila ini. Tetapi yang dilihat adalah pada, ya, sebabnya, yaitu hartanya telah, ya, mencapai hukum dikeluarkan zakat. Kemudian apa? Telah sampai 1 tahun misalnya. Maka, ya, wajib di situ. Kemudian wa taklif bil amri wan nahyi samilun li muslimin wal kufar. Ya, dan pembebanan ini, perintah dan larangan itu mencakup kaum muslimin dan juga orang-orang kafir. Akan tapi orang kafir tidaklah sah mereka lam yasih minhu fi'lul ma'mur bihi hala kufrihi. Jadi mereka tidak sah, ya, tidak sah darinya perbuatan, ya, misalnya orang kafir misalnya apa? Misalnya sholat, ya, diperintah untuk sholat, tetapi sholatnya tidak sah karena dia apa? Tetap dalam kekafirannya. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman liqouli ta'ala wa ma mana'ahum antuk kebala minhum nafaqatuhum, atau berinfak misalnya, illa annahum kafaru billahi wa birasulih. Ya, tidaklah apa? Mencegah mereka untuk diterima dari mereka sedekah mereka, nafkah mereka, melainkan karena mereka ini kufur kepada Allah dan Rasulnya. Maka, ya, maka tidak apa? Mereka orang-orang kafir ini diperintah dengan hukum-hukum syariat, tetapi kalau melakukan tidak sah. Bisa dipahami? Ya, jadi kalau melakukan mereka tidak sah karena mereka masih dalam keadaan apa? Kufur. Tetapi ketika dia masuk Islam, maka tidak diperintah untuk apa? Tidak diperintah untuk mengqadha. Ya, wala yu'maru biqada'ihi idza aslam. Ya, apabila masuk Islam maka tidak diperintah untuk mengqadhanya
Ya, tidak diperintah untuk mengqadanya karena firman Allah Subhanahu wa taala, "Qulil ladzina kafaru iyantahu yufar lahum maqad salaf." Ya, katakanlah kepada orang-orang yang kafir apabila mereka berhenti ya dari kekufurannya, ya maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Ya, dan diampuni apa-apa yang telah telah lewat, ya. Yufar lahum, diampuni untuk mereka apa yang telah lewat. Bisa dipahami di sini. Ya, ini kalau orang kafir masuk Islam. Tetapi apa? Mereka mendapat pembicaraan khitab, ya, khitab perintah-perintah syariat itu ya ada pada mereka, tetapi mereka apabila melakukannya tidak sah. Kenapa? Karena mereka dalam keadaan kufur. Tetapi ketika mereka masuk ke dalam agama Islam, maka apa? Tidak diperintah untuk mengqadha, ya, dan amalan kebaikan-kebaikan yang dulu ya mereka lakukan akan dihitung sebagai pahala ya bagi mereka apabila masuk ke dalam agama Islam. Kemudian wa qauluhu li Amr bin Al-As, ya, qaulu sallallahu alaihi wasallam, yaitu ama alimta ya Amr annal Islam, ya tidakkah engkau tahu wahai Amr bahwasanya Islam itu yahdim makana qablah, yaitu Islam itu akan apa? Menghancurkan ya apa yang sebelumnya, maksudnya kekafiran yang sebelumnya. Ya, wa inna ma yu'aqab ala tarkihi idza mata alal kufri. Hanya saja ya seorang kafir itu akan diiqab ya karena meninggalkan syariat ya apabila dia mati dalam keadaan kafir. Yaitu dengan dalil firman Allah Subhanahu wa taala tentang jawaban orang-orang yang mujrim, ya. Mujrim itu orang yang melakukan kriminal, berbuat dosa. Tatkala mereka ditanya, ya, masalakakum fi saqar, apakah apa yang menyebabkan kalian masuk dalam sakar, neraka sakar? Qalu lam nakum minal musallin. Dahulu kami apa? Bukan termasuk orang-orang yang melakukan salat. Berarti apa? Mereka aslinya ya mendapat perintah untuk melakukan salat, tetapi mereka tidak melakukan, maka apa? Terhitung itu dosa bagi mereka. Nanti ketika apa? Dia mati dalam keadaan kufur. Walam nakunu ta'imul miskin, dan kami tidak termasuk orang-orang yang memberikan makan pada orang miskin. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin, dan kunna, dan dahulu kami apa? Ya berdalam-dalam bersama orang yang apa? Ya dalam kebatilan, maksudnya ya bersama orang-orang yang ya berdalam-dalam dalam kebatilan. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan dahulu kami apa? Mendustakan hari kiamat. Hatta atana al-yakin, hingga datangnya apa? Al-yakin, yaitu apa? Maut, ya, tidak beriman. Maka ini diiqab ya seperti ini. Insyaallah kita cukupkan. Besok mungkin kalau ada tambahan kita jelaskan pada kesempatan besok. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.